Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Sarjana Pendidik. Baiklah, di video kali ini kita akan mereview bagaimana tampilan daripada Windows 10, alat Windows 11 ya. Oke, baru-baru ini Windows merilis versi terbarunya, yaitu Windows 11 ya. Kalau nggak salah dari kemarin sudah bisa diinstal ataupun sudah bisa di-upgrade secara gratis ya. Oke, baik ya. Jadi sekilas kita melihat dulu tampilan awal di Windows 10 seperti apa ya. Jadi kalau untuk tampilan awal Windows 10 ya yang lama ya seperti ini ya. Ini dia tampilannya. Oke ya, bisa kita lihat. Jadi kalau menunya itu biasanya dari kiri ya. Nah kemudian untuk tampilan di Windows 11 ya, tampilan Windows 11 ini berbeda ya. Jadi tampilan Windows 11 ini sudah berbeda. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Untuk tampilannya itu ini bar menu yang bawah ya, itu kan kalau biasanya yang Windows 10 ya, yang ini itu kan di sebelah pojok kiri sini kan ya, yang pada umumnya. Nah kemudian menu-menu yang lain ya biasanya di sini berjajar ya, dan biasanya menunya juga dia berjajar ke atas vertikal ya, vertikal. Nah kemudian untuk yang ini, untuk yang tampilan Windows 11 yang baru berbeda ya, sangat jauh berbeda. Tampilannya sangat menarik ya, tampilannya sangat menarik. Jadi ini dia lebih mencondong ke bagian tengah ya untuk menu-menunya yang di sini. Nah kemudian ya, ada satu aplikasi tambahan yang ketika kita berhasil ngupgrade ke Windows 11 ini otomatis langsung ada ya. Ini dia yang menu chat ya, atau aplikasi untuk chat ya, dia ada. Oke, ini dia ya, aplikasinya Meet and Chat with Friend and Family. Nah seperti itu ya. Ini tinggal diaktifkan aja ya. Ini biasanya langsung Microsoft Teams ya. Oke, kemudian kita lihat untuk menu ya. Untuk tampilan kalau kita klik start ini, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tampilannya ya cukup menarik ya, bagi saya ini cukup menarik sekali ya. Ya kurang lebih hampir menyerupai Android ya, tipe Android ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah kemudian yang lainnya itu adalah, jadi kalau misalkan kita klik kolom pencarian ya, dia akan langsung seperti ini ya. Jadi agak ada perbedaan sedikit dibanding yang kemarin ya, yang di Windows 10. Nah kemudian untuk yang lain adalah tampilan menu di sini misalkan ya. Kalau misalkan kita buka di nih ya, di Windows Explorer-nya itu ya, untuk tampilan Windows Explorer cukup menarik ya. Ini bisa kita lihat di sebelah sini ya. Ini bisa kita lihat di sini ya untuk tampilannya itu. Oke, kita lihat di ini ya. Jadi tampilan untuk misalkan tampilan untuk berkas, yang video dan sebagainya, ini tampilannya sudah cukup menarik ya, sangat-sangat bagus ya, berbeda dari tampilan yang sebelumnya yang untuk Windows 10 ya. Di Windows 11 ini sangat bagus. Nah kemudian ini juga sama ya, kurang lebih bentuk tampilannya lebih bervariasi ya, bisa dibilang ya penuh warna ya, seperti itu. Jadi sangat menarik. Nah kemudian juga ya banyak kelebihan ya, banyak kelebihan yang diberikan ya untuk di sini ya, untuk tampilan yang Windows 10 yang baru ini ya. Kalau misalkan ini misalkan kita masuk di nih misalkan ya, kita buka di setting ya. Jadi tampilan awal settingnya itu unik ya, berbeda daripada yang awal itu. Oke, baik ya. Jadi untuk laptop yang saya gunakan itu adalah apa namanya, yang saya gunakan itu Lenovo ya. Dan kemudian juga untuk
kemudian juga untuk Windows-nya itu adalah yang saya gunakan itu Windows yang Home ya. Jadi yang saya gunakan Windows Home. Oke, baik, kita lanjut ke sini ya. Jadi di sini tampilannya itu bisa kita lihat misalkan ini ya, untuk yang sistem itu cukup menarik ya. Jadi di sini langsung display bisa kita atur untuk level sound ya dan sebagainya ya. Jadi seperti ini. Dan untuk yang Windows 10, Windows 11, jadi Windows 11 itu di sana ada mode HDR ya, ada mode HDR. Nah, tetapi mode yang ini itu tidak support untuk semua laptop ya, semua PC tidak support semua. Biasanya nanti ketika kita menginstal di ataupun proses upgrading itu biasanya ada kita disuruh untuk checking dan sebagainya. Kita mau melihat apakah laptop ataupun PC yang kita gunakan, perangkat yang kita gunakan itu support untuk Windows 11 seperti itu ya. Nah, kemudian juga di sini ya. Ini biasanya ini kan tampilannya beda ya. Ini kurang lebih sama seperti Android untuk tampilannya. Ya, ini bisa kita lihat untuk tampilan. Oke ya, kalau di yang awal itu biasanya bentuknya berbeda ya, sangat berbeda sekali. Nanti bisa teman-teman bandingkan atau sahabat-sahabat bandingkan untuk tampilannya di Windows-nya. Nah, di sini. Ya. Oke, jadi ini cukup menarik ya, sangat bagus. Nah, ini juga, dan kemudian di sini ada gaming ya. Oke ya, ini ada untuk gamenya langsung otomatis di sini ya. Oke. Nah, kemudian mungkin kita lihat di bagian yang lain ya. Oke. Nah, ini dia ya. Dan kemudian untuk kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan di user seperti apa. Nah, ini dia ya. Sangat menarik ya untuk tampilannya, ini cukup menarik. Nah, dan selanjutnya itu adalah yang berikutnya ini. Ya, jadi kalau misalkan kita minimize, kita bisa punya beberapa pilihan di sini ya. Apakah kita mau buat seperti ini ya, terbagi dua, bagi rata. Apakah nanti ini 1/4, 3/4 pembagiannya, atau misalkan ini ada dia vertikalnya, ini bagian yang kecil, atau langsung kita bagi 4 ya, bisa ya. Jadi kalau manual ini bisa ya, kita sebut ini manual, menggunakan dengan cara manual bisa. Untuk membuat ini nanti kita buat ada berapa ya. Oke, ini kita pilih misalkan ini bisa ya. Ini jadi mau berapa bentuk kita buat itu bisa. Oke, ini ya. Dan ini nanti akan menjadi 4. Oke. Nih, jadi bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan mau kita buat seperti ini pakai kursor juga bisa ya. Windows yang back up atau back down, kemudian yang arahnya ke kiri dan juga arahnya ke samping itu ada ya. Kursor, pakai kursor bisa sebenarnya ya, yang shortcutnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini tampilannya sangat bagus ya. Jadi istilahnya kita bisa langsung bekerja menggunakan 4 layar sekaligus. Ya, kalau selama ini biasanya saya menggunakan untuk Windows 10 2 layar, atau saya yang kurang canggih atau seperti apa ya, kurang paham juga seperti itu ya. Yang pasti yang di tampilan ini ya sangat bagus ya. Nah, kemudian juga ini untuk beberapa menu ada yang berubah ya, seperti apa untuk yang notepad yang awalnya ini agak warna apa ya, seperti warna abu-abu, ada garis-garis, ini sekarang tampilannya berbeda. Ini juga ya, kemarin tampilannya seperti gear gimana gitu, ini sekarang dia tampilan settingannya udah bagus ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ya mungkin yang bisa saya berikan adalah seperti untuk yang shutdown ya, untuk kita mematikannya ada bentuknya seperti ini, dan itu di bagian tengah, biasanya kan di sebelah sini ya. Biasanya di sebelah sini tampilannya itu. Kalau yang ini sekarang kita yang ada setelah upgrading seperti ini ya. Dan sebenarnya masih banyak sih yang lain ya, hanya saja laptop saya ini tidak support ya, karena hanya menggunakan ya Intel Inside ya, masih tipe-tipe rendah. Jadi istilahnya tidak semua untuk kelebihan-kelebihan yang ada di Windows 11 ya, Windows 11 ini tidak semuanya bisa saya nikmati, seperti mode HDR ini tidak sanggup ya, untuk mode HDR-nya tidak sanggup. Oke ya. Nah, ini kalau kita
minimize ya. Oke ya, ini untuk tampilan layarnya itu ya, apakah kita tampilkan seperti apa? Pilihannya banyak. Nah, kemudian juga ya, kalau misalkan kita klik kanan ya, ada di sini yang untuk tampilan ini kan biasanya nggak seperti ini, agak berbeda ya tampilannya. Yang Windows 10, nah ini kalau untuk yang Windows 11 ya seperti ini bentuknya. Jadi sangat enak ya. Nah, kemudian ya untuk ngupload ini untuk menikmati ataupun memperoleh upgradean ini masih gratis ya dari kemarin kalau nggak salah, atau lusa itu saya baca di di berita ya, saya baca di Kompas ya, ini dari kemarin gratis ya untuk updatingnya itu. Jadi tidak ada bayar atau tidak ada biaya apapun ya. Hanya saja yang perlu kita perhatikan itu adalah spesifikasi daripada gadget perangkat kita apakah mumpuni ya untuk mengadopsi si Windows 11 ini ya. Nah, untuk yang ini misalkan untuk yang WiFi misalkan kita lihat ya, yang bagian jaringan di bawah di sini ini agak berbeda ya, ini juga sama. Nah, untuk tampilan menunya juga ya, nih. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa langsung aplikasi yang dibuat di sini ya, tapi kalau misalkan kita mau lihat all aplikasinya bisa. Sebenarnya sama ya, untuk tampilan all aplikasi yang ada di sini Windows 11 dan Windows 10 itu kurang lebih sama sebenarnya. Ya, ini tetap seperti ini ya. Hanya saja tampilan warnanya yang berbeda. Ya. Oke, nah seperti ini dia. Oke ya, hanya saja bentuk lah saya bilang ya, dan warnanya itu agak dimodif lah ya, modif habis-habisan lah ini untuk Windows 10 dari Windows 10 ke Windows 11 ya. Oke ya. Jadi untuk cara mendownloadnya itu nanti akan saya bahas di video berikutnya, karena ada beberapa cara ya. Kita bisa mendownload Windows Windows Assistant, kemudian bisa kita langsung upgrade langsung dari menu dari menu updatean ya, atau misalkan kita download file ISO ya, kemudian install seperti biasa. Oke, baik ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya, yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan ini ya, tampilan untuk atau review tampilan untuk Windows 11 ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, ada masalah problem berkaitan dengan instalannya, boleh nanti berdiskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam pendidik, salam sehat.